tentunya ya Dokter Nana dan panitia marketing yang sudah bekerja begitu hebat dan sungguh-sungguh ya saya lihat. Jadi event itu kayaknya sangat-sangat menggairahkan dan memberi semangat baru buat ibu-ibu juga pastinya, buat kita juga pastinya untuk menyebarkan informasi terkini ya, informasi terkini tentang kesehatan reproduksi ya. Jadi ibu-ibu dari apa kelompokannya namanya? Wah, We Pulse, We Rise. Oke, dan dari Bulog ya, dulu udah pernah edukasi di Bulog. Anda sekarang berada di rumah sakit yang sudah mendampingi perempuan selama 65 tahun. Ya, walaupun tampaknya sederhana, tapi isinya sudah memberdayakan perempuan, mengawal perempuan, dan juga menyebarluaskan ilmu kebidanan kandungan ke seluruh dokter di Indonesia. Karena banyak pengajar-pengajar yang berpraktek di sini. Jadi tempat sederhana ini adalah kalau bisa dibilang kawah candra di mukanya untuk ilmu kedokteran dan kebidanan. Buktinya beliau dari Aceh datang ke sini. Ya. Jadi dari dulu kita menyebarluaskan tentang laparoskopi, operasi dengan minimal invasif. Nah itu beberapa perintisnya berasal dari YPK. Kemudian yang lagi in sekarang Urogynecology Center. Urogynecology Center itu kesehatan organ panggul, pusar ke bawah, ya. Dari masalah-masalah sakit tidak nyaman sampai ke kecantikan, ya. Kecantikan sampai estetik ginekologi. Nah itu jualan khususnya Dokter Nana, ya. Jadi YPK dari dulu selalu update ya dengan ilmu-ilmu kebidanan kandungan ini, melakukan pendampingan, pemberdayaan buat perempuan, apalagi sekarang dengan makin tingginya usia harapan hidup, makin banyak masalah-masalah gangguan organ panggul yang akan dialami oleh ibu-ibu, dan biasanya selama ini dikempit saja. Tahu dikempit saja? Diem aja. Yang di bawah diam, mulut juga nggak mau bicara bahwa ada masalah di daerah itu gitu. Ketiga, misalnya kecipirit, dianggap hal yang biasa saja. Habis wudhu, geser lagi, keluar lagi, batal lagi wudhunya. Ketawa ngakak, keluar lagi urinnya, kan gitu. Angkat berat, keluar lagi. Atau overactive bladder, sebentar-sebentar kamar mandi. Sebelum campur juga pengennya kamar mandi dulu gitu. Kenapa nggak nyaman, nggak pede? Nah, itu banyak sekarang. Kemudian kering organ intimnya, itu juga biasanya nggak mau mengungkapkan. Diterima aja, perih deh gitu. Yang penting suami puas, kan nggak boleh begitu. Nah itu yang maksud kita empowering dan mendampingi. Ini ada sebagian yang masih muda-muda di sini usia reproduktif, nanti akan masuk fase post reproduktif juga. Nah, kita YPK melayani reproduktif dan post reproduktif. Kalau reproduktifnya udah keren lah, dari bayi tabung, merencanakan kehamilan, sampai melahirkan, sampai feto maternalnya juga ada di sini. Setelah itu kita jadi concern. Ini adalah pengembangan ilmu kebidanan yang terkeren saat ini. Tahun 70-an semua dokter kandungan ingin bisa embriotomi. Embriotomi itu dulu tidak semua orang gampang dioperasi, disesar karena rumah sakit jarang dulu. Kalau bayi meninggal di dalam bingung, mau diinduksi dia melintang, dia menyungsang, nggak bisa lahir normal. Akhirnya mau sesar rumah sakit jarang. Akhirnya apa? Dikeluarkan dari bawah dengan dipotong-potong. Nah itu embriotomi namanya. Ini sejarah perkembangan ilmu kebidanan, ya. Kemudian tahun 80-an semua belajar tentang bagaimana menginduksi
menghentikan kehamilan atau memang meninggal di dalam bayinya, IUFD. Bagaimana mengeluarkan istilah sekarang, melakukan aborsi. Aborsi ada aborsi spontan, ada aborsi yang disengaja. Nah itu yang kita di area legal atau nggak legal. Nah itu tahun 80-an itu bangga gitu, oh bisa IR. Mungkin dokter Nana juga nggak mengamati itu, mungkin itu MR, Men's Regulation. Namanya Men's Regulation, tapi maksudnya sebenarnya mengaborsi orang setelah itu dia akan haid normal gitu. Nah itu masif dipelajari oleh dokter, semua pengen begitu gitu. Walaupun sebagian besar kan, sebagian itu untuk penambahan ilmu supaya kalau ada yang keguguran nggak perlu dikuret, bisa dilahirkan dengan obatan atau dengan pemasangan laminaria gitu kan, kayak gitu. Tahun 90-an semua ingin bisa USG. Wah, canggih. Zaman nenek-nenek kita belum ada USG, orang diringan dengan lenek ya. Sekarang bisa ada pencitraan bahkan sampai 4 dimensi real time. Itu sebenarnya suara yang digetarkan ke dalam jaringan, ditangkap oleh pencitraan, bentuklah gambar, dan gambar itu seperti potret atau seperti video, seperti itu. Nah, tahun 90-an, tahun 2000 laparoskopi, wah semua pengen bisa operasi pakai kamera. Tahun 2010 2020 sampai sekarang, itulah sekarang yang didalami oleh dokter Nana, estetik ginekologi. Estetik ginekologi memutihkan silit, menggembulkan mun veneris selangkangan, merubah rambut kemaluan juga bisa, gitu kan gitu. Menggembulkan labia, memotong labia. Nah, sampai itu ada terbagi dari invasif dan non invasif. Yang non invasif itu ada semuanya di YPK, nanti alatnya akan ditampilkan mungkin. Yang invasif sampai operasi juga kita bisa lakukan untuk merapikan, untuk meningkatkan kenyamanan, dan juga mengharmoniskan hubungan rumah tangga gitu. Jadi pesan buat ibu, jangan dikempit aja, ngomong, komplain, ini udah nggak bener nih, harus ini, minta duit sama suami, datang ke sini dan kita benerin gitu. Itu maksudnya. Oke, awas slide-nya coba. Jadi ini slide saya ya, pasnya dalam konteks ini ya. Nah ini hal-hal mendasar buat ibu-ibu, bahwa di negara kita cakupan pap smear itu baru 20%, Malaysia itu udah 44%. Apa maksudnya pentingnya pap smear itu? Dari Papa Nicolo ini sih, pap smear ini dari nama Papa Nicolo, dia sudah menemukan dari tahun 1950 teknik mengambil lendir mulut rahim, di mana di situ terdapat sel-sel mulut rahim, dilihat di bawah mikroskop sama ahli patologi anatomi, dilihat di situ sudah berubah belum, ya sel-sel ini. Cara melihat sederhananya seperti melihat telur ceplok. Kalau telur ceploknya masih utuh, antara kuningnya dengan putihnya, artinya itu masih normal. Kalau telur ceploknya itu sudah hancur lebur, kuningnya udah nyampur dengan putihnya, itu udah resi precancer. Itu yang keren ditemukan oleh si Papa Nicolo dulu, sehingga dipakai sampai sekarang sebagai pencegahan sekunder kanker mulut rahim, karena diketahui secara dini. Jadi kalau wah ini telur ceploknya nggak benar bikinnya nih, udah pecah kuningnya, itu sudah infeksi, sudah diduduki oleh DNA kuman asing, sehingga dia berproliferasi di luar fitrahnya, di luar jalur normalnya, dan itu bisa menggelembung. Kalau tampakan dari dokter secara mikroskopik bisa hanya bercak putih, tapi kalau lanjut bisa kayak kembang kol. Ya? Kembang kol yang gampang rontok, berdarah, berbau gitu. Naif sekali kalau ada ibu-ibu yang di ruangan ini ditemukan itu. Kenapa? Udah jelas orang bisa dengan sederhana dilakukan pap smear kok sekali setahun, dan kita ketahuan kalau nggak bisa dilihat oleh mata telanjang, tapi oleh dokter patologi anatomi, dia melihat telur ceplok itu. Telur ceplok itu
sudah berubah atau belum. Kalau masih bagus, kuningnya masih solid, putihnya juga ukurannya masih normal, aman. Tahun depan begitu lagi. Nah, kebanyakan ibu-ibu takut menunggu hasil itu. Jadi ya, dia tidak ada gejala, jadi nggak perlu takut. Kalau sudah pernah pertama kali, berikutnya nggak takut lagi. Nah, ini si Papadopoulos 1950 menemukan ini, sudah jutaan kali perempuan-perempuan diselamatkan oleh pemeriksaan ini. Ya, kalau ibu-ibu tahu orang kena kanker mulut rahim yang sudah lanjut lebih dari stadium 1, itu udah keluar dari mulut rahim, itu bisa-bisa terapi radiasi itu 3 lubang itu menjadi 1 karena rontok oleh radiasi. Dubur, vagina, saluran kencing bisa jadi 1 lubang aja. Emang enak gitu kayak gitu? Enggak ya, kalau stadium 1 masih bisa diangkat semua, stadium 2 udah nggak bisa lagi. Nah, saya ketemu 3 pasien di 3 rumah sakit yang berbeda. Terakhir pap smear yang satu tahun 2017 karena COVID, akhirnya nggak pap smear lagi, begitu datang-datang udah stadium 2. Jadi pesan saya, penyakit ini sangat tidak menyenangkan. Udah 1 lubang, panggulnya susah bergerak, kaki bengkak, dan kita tinggal hitung berapa panjang lagi umurnya, 1 tahun, 5 tahun, seperti itu. Ya, jadi jangan lupa pap smear. Dan ada itu pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder itu maksudnya dengan melihat perubahan sel. Nah, pencegahan primernya apa? Kayak kita ada vaksin influenza, vaksin hepatitis, tetanus, polio, yang mana kuman dilumpuhkan, dimasukkan ke dalam tubuh kita sehingga timbul respon imun yang spesifik sesuai dengan kuman yang dimasukin. Kalau dia datang, dilawan. Nah, ada sekarang vaksin HPV namanya. Ini pencegahan primer. Ada yang 4 varian, ada yang 4 virus, ada yang 9 virus. Yang 4 virus ini bisa proteksi 70%. Jadi apa maksudnya? Dia cuma bisa mengcover 70% kuman yang menyebabkan kanker mulut rahim. 40% dengan cara apa dicegah? Pap smear. Jadi dua-duanya tetap dikerjakan. Walaupun sudah pap smear, kalau sudah vaksin tetap dilakukan pap smear. Yang 9, dia covering 93%, tetap aja loss 7%. Sehingga tetap harus ada pap smear. Ya, jadi ini tujuan kita bicara pada siang ini, memberdayakan ibu-ibu untuk aware dari, nah ini selalu saya kasih tahu Pak Mus ini, dari 1000 anak yang datang ke YPK berarti didampingi oleh 1000 ibu. Yang balik ke dokter kandungan nggak sampai 20%. Nggak asik aja ngurusin anak, nggak peduli lagi kesehatan diri sendiri. Ya, harusnya 100% balik ke dokter kandungan untuk memeriksa kandungannya. Mungkin Mbak Mia juga termasuk yang 20 atau 80. Repot banget dok, sumpah. Jadi repot banget punya. Jadi nggak peduli. Dia kan setelah selesai melahirkan gitu kan ya, kayaknya waktu itu yang aku lakukan cuma yang kontrol habis melahirkan itu kan seminggu berikutnya, habis itu sebulan setelahnya gitu kan ya. Habis itu udah nggak pap smear lagi, KB. Enggak. Repot banget punya anak. Iya betul. Belum disuin, belum ASI, belum bapaknya, belum teteh bengkak. ya itulah. Jadi jangan lupa minimal sekali setahun sempatkan untuk pap smear dan USG. Itu yang pertama. Kenapa saya bilang USG itu paket? Tidak ada orang yang hobi naik meja ginekologi itu. Bayar nggak naik meja ginekologi? Ini singasana perempuan di kamar Dr. Ojin. Begitu naik itu, kalau bisa semua dilakukan. Pertama, pap smear. Kalau memang ada keputihan, vaginal toilet, diobatin. Kemudian USG transvaginal. Ada 4 kanker pada perempuan: payudara, serviks, indung telur, sama badan rahim, korpus namanya. Ya, nah itu dengan kalau payudara bisa dengan sadari, pencet-pencet sendiri ada benjolan apa enggak, tanya riwayat keluarga ada kanker payudara apa enggak. Kemudian mulut rahim, yaitu pap smear, vaksin, indung telur sama rahim, USG, jadi satu paket.
Jadi ke dokter kandungan itu periksa itu, jangan takut-takut. Kalau ke dokter THT periksa telinga, hidung, tenggorokan, dilihat, dimangapin. Ke dokter kandungan memang harus begitu, ya. Kalau enggak ibu yang rugi. Saya bilang kalau ada di sini ada yang belum menikah belum? Yang ibu-ibu dari Bulog. Ada yang belum pap smear nggak? Jangan takut. Oh, tadi udah di pap smear semua. Oke. Berarti ada yang baru pertama kali tadi pap smear? Tunjuk tangan. Oh, ya, jadi next lanjutkan dengan aman dan tenang. Ya, kita memberi dengan tinggi harapan hidup masih panjang perjalanan ibu-ibu mau lihat anak cucunya nanti gede, kan gitu. Ya. Jadi ini pada yang usia reproduktif setahun setelah melahirkan, 6 bulan setelah melahirkan mulai pap smear. Kemudian konsen kita juga sekarang pada yang sudah usia post reproduktif, yang sudah tidak ingin punya anak lagi, atau yang sudah memasuki usia menopause. Nah, ini yang kita berdayakan bahwa ya ada keluhan-keluhan atau ada perhatian-perhatian khusus yang perlu dilakukan, ya. Jadi setelah melahirkan postpartum itu 6 minggu, tadi dokter Nana mengatakan bahwa sudah boleh mulai exercise setelah 6 minggu persalinan, ya. Mulai makin cepat exercise makin lentur penyembuhan luka, makin lentur penyembuhan luka makin tidak sakit nanti kalau misalnya ketarik atau malah HB atau hubungan badan, makin tidak sakit. Jadi mulai exercise. Terus terjadi perubahan hormonal, muskuloskeletal, metabolik, psikoseksual. Ini yang dialami orang yang sudah bersalin, ya. Jadi ini perlu jadi perhatian juga dari orang terdekat kita, dari suami, pengertiannya gitu. Wah, hormonal saya bergejolak. Ini tulang, otot itu rasa rontok, ya, turun mesin, ngerti nggak? Perlu me time mungkin untuk 3 bulan, slow down, memperhatikan diri sendiri. Di samping beban juga bertambah dengan bangun nggak teratur malam hari, anaknya tidur suka-sukanya gitu. Nah, itu perlu adaptasi, perlu support orang terdekat. Kemudian gangguan metabolik, ada kaki bengkak, baru 3 bulan kaki bengkak itu akan bisa rilis sempurna. Dokter bisa bikin kering, tapi aslinya juga ikut kering, makanya kita biarkan saja. Ya, jadi kaki bengkak postpartum itu wajar. Bahkan ada yang segede beton, ya. Mau gimana, ngangkah aja sakit, ya. Lanjut ke slide-nya, ya. Pelvic floor dysfunction is not a local problem. Jadi buat yang sudah selesai masa reproduksinya, punya anaknya, udah tutup buku, ya, mulai concern dengan yang ini, ya. Dengan adanya mulai penurunan estrogen, mulai connective tissue-nya remodeling ke pemulihan, kemudian saraf-sarafnya juga beradaptasi, kemudian ada peningkatan tekanan di dalam perut, ya, itu nanti akan menimbulkan masalah di depan sananya. Lanjut, ya. Jadi ini yang mana nih? Ya, female physiology is highly compensatory. Jadi fenomena klinisnya sistem tubuh mengkompensasi bertahun-tahun, beradaptasi. Secara psikis, seorang perempuan beradaptasi dengan situasi baru di rumahnya, punya anak, ngurus suami, dan stresor lingkungan gitu. Kadang-kadang ya itu menyebabkan kepentingan pribadinya tersisihkan. Nah, jangan mau begitu. Harus tetap glowing sampai usia lanjut. Ngerti nggak? Nah, itu yang kita empowering, kita guiding untuk ibu-ibu bisa tetap nyaman dan bahagia sampai usia lanjut, usia senior istilahnya sekarang, ya. Apa yang terlihat dari konsekuensi jangka panjang dari proses melahirkan post reproduktif atau menopause, pelvic organ prolapse seperti yang diterangkan oleh dokter Nana tadi. Kemudian disfungsi seksual yang dulunya doyan, tiba-tiba sekarang nggak ada arausalnya, nggak ada keinginannya, nggak ada
menganggap itu sebagai suatu fun. Jadi menikah itu having fun dan punya keturunan. Begitu udah punya keturunan, lupa sama funnya, seolah itu fitrah. Padahal untuk keluarga yang bahagia dan harmonis, itu juga tetap menjadi hak ibu-ibu. Kemudian osteoporosis, mulai sakit-sakit tulang dan nyeri panggul kronis, ya, mulai nggak nyaman bagian bawah. Lanjut. Slide, ya. Jadi kesimpulan ilmiah dari perubahan pasca reproduktif, cepetan, ya. Perubahan pasca reproduktif ini ada yang fisiologi, itu biasa, wajar. Tapi ketidaktahuan, kediaman, dikempit saja, itu yang di atas juga nggak berani ngomong, itu menyebabkan akhirnya jadi patologis, jadi masalah. Nah, ini kadang-kadang dengan kemampuan adaptasi dari ras paling kuat di bumi ini, ya, di bawah mingkem, di atas juga mingkem, sehingga diterima saja. Nah, acara ini mengajak ibu-ibu untuk bisa berbicara dan berkata dan mendapatkan solusinya. Kemudian ini yang tersedia alat-alat di sini yang bagian dari dokter Nana, ada kursi Kegel. Ini duduk di situ, dia bergetar sendiri. Kalau olahraga kan repot mengerut-ngerutkan pantat. Kalau ini otomatis dia terangsang untuk mengerutkan. Dan yang repotnya ada sebagian ibu-ibu yang duduk di situ cari-cari spot yang paling enak gitu, ya, bisa sampai orgasme di situ. Ya, ini orang nih ya, komunitas orang dewasa gitu. Ya artinya gitu kan. Dari situ juga ternyata di sini enak ya gitu kan gitu. Jadi nanti di rumah kasih tahu, nih tempat yang enaknya. Ya, itu kursi ajaib. Kemudian PRP ini makin tambah usia, ya. Vagina itu seperti pipa yang ada polisi tidurnya melingkar. Makin tambah usia kita, apalagi postmenopause, dia makin atopi, menyusut dengan proses persalinan, apalagi persalinan normal, polisi tidurnya itu nggak ada lagi. Terus kemudian dia tipis, sehingga gampang iritasi. Suami juga nggak merasakan adanya gujulukan polisi tidurnya. Nah, itu bisa dibikin dengan PRP. Kemudian urodinamik tentang pola berkemih, densitometri tebal tulang, ada laboratorium lengkap di sini. Lanjut, ada lagi. Nah, kemudian ini P1 yang diceritakan oleh dokter Nana tadi. Kemudian P1 ini yang canggih, unggulan JPK, ada laser CO2. Nah, dia laser CO2 ini untuk meremajakan lagi permukaan vagina. Ditambah dengan PRP, dibikin dudukannya, sehingga vaginanya bisa 30% lebih baik daripada sebelumnya. Jadi ini untuk membahagiakan suami, juga mencerahkan muka istri pagi-pagi, minta uangnya ke suami dan lakukan laser vagina. Gitu. Jangan pusat ke atas saja yang di laser, pusat ke bawah juga di laser. Nah, lebih mending pusat ke bawah dari pusat ke atas. Nanti nggak dua-duanya senang. Kayak gitu. Kan udah punya suami di rumah kan gitu. Oke. Baik, triniometri cuma ada di sini. Ini untuk mengukur kekuatan daya cengkram vagina. Nah, ini alat sederhana. Kalau mau tahu daya cengkramnya, lakukan ini. Radiofrekuensi bisa untuk mengurangi rasa sakit. Radiofrekuensi biasanya untuk eksilis itu juga untuk apa nanti eksilis? Ya, memutihkan silit. Jadi silit-silit yang hitam bisa diputihkan. Ya, bleaching. Bleaching itu selain dengan laser, dengan radiofrekuensi juga bisa dengan cairan kimia. Gitu. Kemudian bladder scan ini melihat hanya di YPK dilakukan setiap ibu yang bersalin di
ukur berapa res urinnya, sisa urinnya untuk mengukur kekuatan ototnya, otot kandung kemihnya. Kandung kemih pada saat kita hamil itu melar. Itu menyebabkan berkemih itu suka ada sisanya sehingga suka terjadi ISK, infeksi enggak sphincter aninya nanti akan prolaps dan segala macam. Oke, di switch jadi pilih lahir sesar misalnya, itu bisa didiskusikan di sini. Ada lagi slide-nya? Habis. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Saya memastikan bahwa ibu-ibu berada di tempat tepat, yang tepat ya, dari usia aja sudah 65 tahun berani mengklaim legacy of trust, ada nilai-nilai baik yang dirawat dan dilanjutkan di sini, dan terbukti dengan apa yang saya sampaikan. Ini saya praktek di 3 rumah sakit, hanya di sini yang ada. Dokter Nana berada di ujung barat Sumut Indonesia, hanya di YPK ada nih. Jadi sabarkan ke teman-teman, ke keluarga terdekat, kalau ingin ada solusi, ada masalah dengan itu, datanglah ke YPK. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wah daging ya. Kalau bahasa sekarang bilang materi kita tadi itu wagyu.